Pemirsa Jendela Jateng, malam ini di studio Jendela Jateng kehadiran seorang yang ahli di pengobatan alternatif yang menggunakan metode akupuntur tusuk jarum. Beliau adalah Mas Narwan alias Mbah Demang. Selamat malam, Mas Narwan. Bisa berkenalan dulu sama pemirsa Jateng. Ya, ini terima kasih untuk Jendela Jateng. Saya Narwan, biasa dipanggil Ki Demang, kan itu di pengobatan. Jadi nama itu, gelar itu dikasihkan ketika saya itu mengampu teman-teman itu nyepui gitu lah. Artinya saya itu ngajarkan. Gitu. Jadi mengajarkan banyak metode, mengajarkan teknik-teknik terapi, ya makanya disepuhkan itu dipanggil Ki Demang kan itu. Nanti alamat saya di Perum Sariarum, Tegal Gede, Karanganyar. Iya, tempat terapi. Iya, tempat terapinya gitu. Bisa diceritakan manggilnya Mas Narwan atau Ki Demang? Sama saja. Ya, kalau teman-teman yang sudah paham biasanya manggilnya Ki Demang karena di dunia terapis terkenalnya Ki Demang. Narwan itu malah jarang yang tahu. Gitu. Ya. Ki Demang, bisa diceritakan sejarah dari metode tusuk jarum ya? Ya kita pakai tusuk jarumnya bukan invasif yang pakai jarum dari besi, tapi kita pakainya jarum bambu. Jarum bambu ya? Iya. Jadi ketika kita melihat banyak sekali metode-metode pengobatan pasien itu takut dengan jarum. Kemudian ketidakefektifan, harus sering beli, terus sekali pakai dan yang lainnya. Kemudian apalagi ada peraturan baru di pemerintah yaitu PP 103 yang tidak boleh menggunakan teknik invasif kepada pasien selain dia tenaga medis. Atau sudah sekolah yang memang itu formal, misalnya perawat, kemudian D4 dan itu. Ahli di bidangnya ya. Iya. Terus metode tusuk jarum bambu ini seperti apa metodenya? Metodenya kita mengalir seperti teknik akupuntur yang lain, cuma teknik menstimulnya itu lebih aman gitu loh. Mungkin alatnya mirip seperti ini. Jadi alat seperti ini nanti kita tusukkan itu menstimul titik-titik energi, dan pemilihan titik energinya itu untuk yang ditusuk itu beda dengan jalur akupuntur yang umum, meridian yang umum. Kita rumuskan sendiri tekniknya. Jadi nanti bisa dicoba. Gitu. Itu jadi dalam artian nusuk tidak masuk ya? Cuma tidak masuk. Kayak mentotok gitu ya? Iya, sama sekali itu lebih aman. Aman ya? Ya. Tapi sensasinya itu kadang melebihi jarum. Karena itu menembus titik energi dan itu ada perputaran energi di situ. Jadi nanti kalau jarum itu kalau tidak distimul, misalnya yang klasik itu distimul itu dia baru bisa getar gitu. Kalau ini cuma ditusukkan sudah getar. Terasa ya, kayak apalagi yang kayak kesetrum atau gimana rasanya? Rasanya agak nyeri, bisa agak panas, tergantung jenis sumbatannya. Penyakitnya ya. Iya. Terus Ki Demang, untuk mengetahui jenis-jenis penyakit itu diagnosanya melalui apa ini? Kalau di tempat saya yang paling kita unggulkan itu pakai diagnosa lidah. Jadi setiap orang jarak jauh itu bisa tinggal kirim foto lidah. Oh gitu ya? Iya. Dari lidah itu sudah kelihatan ini. Sudah kelihatan. Yang apa? Sakit apa? Iya. Itu kelihatan ya? Jadi kita menganut teori organ, Mas. Jadi kalau teori organ itu penyakit itu kita tidak begitu mementingkan nama, tapi organ mana yang harus diperbaiki untuk diseimbangkan. Oh gitu. Jadi lewat lidah tadi bisa ya. Misalnya ini Ki Demang, kita sakit asam lambung, itu ciri-ciri lidah itu apa? Warna atau? Iya, dari lapisan bisa, dari warna bisa. Misalnya asam lambung itu yang baru awal-awal itu lapisannya itu putih, warnanya pucat gitu. Kelihatan ya. Kelihatan. Dan nanti misalnya ada orang diabetes misalnya, loh
diabetesnya ini karena kerusakan. Kalau yang disasar itu kan pankreas. Iya. Tapi rusaknya sebelum dia ke pankreas itu karena apa? Oh, bisa kelihatan nanti. Bisa kelihatan. Penyakit orang kena, oh didiagnosa dokter kena jantung. Setelah dilihat dari diagnosa lidah, oh ternyata sumbernya dari asam lambung. Itu lewat foto pun bisa ya? Bisa. Lidahnya menjulur di foto gitu. Betul sekali. Iya, iya. Dan Tapi lebih mantap kalau datang ke ya tentunya rumah Ki Demang ya bisa dicek langsung ya. Ya karena kita menggunakan metode diagnosa lidah itu juga membantu pasien yang konsultasi jarak jauh. Oh gitu. Kita bantu teman-teman terapis itu kadang itu kebingungan menangani pasien. Ini pasien ini sakitnya apa toh? Dia mentok gitu loh. Tahu penyakitnya stroke gitu loh. Tapi kok nggak sembuh-sembuh. Nggak ada progres. Kemudian saya bilangi, oh ini karena posisinya di sini. Ini karena ada angin. Dibuang dulu anginnya. Dibuang dulu kelembapannya. Itu baru ada progres. Selama tidak ada diagnosa, tentu kurang pas untuk pengobatan. Terus misalnya ini, gitu Mang. Misalnya orang itu terindikasi asam lambung ya. Itu yang ditusuk atau ditotok itu daerah mana itu? Nanti di area punggung kita itu ada jalur untuk lambung, untuk ke organ sendiri. Nanti itu dikaitkan kalau sistem kita itu menggunakan teori 5 unsur. Apa saja itu? Jadi ada unsur kayu yang mewakili liver sama empedu. Unsur api itu jantung usus kecil. Terus kemudian unsur tanah itu limpa sama lambung. Unsur logam itu paru-paru sama usus besar. Dan unsur air yaitu ginjal sama kandung kemih. Asam lambung itu tipenya adalah diawali dari kelembapan. Memang limpa itu suka lembab. Nah kelembapan ini tambah lembabnya karena apa? Gitu ya. Apinya yang kecil, apa terlalu besar kayunya sehingga kalau kayunya besar tanahnya jadi tambah lembab. Gitu ya. Jadi dengan diagnosa lidah akan ketahuan asam lambung itu dikaitkan dengan organ yang lain yang mana, unsur yang lain gitu. Ya. Terus rata-rata ini yang misalnya seorang yang kena asam lambung itu berapa kali terapi yang sudah Ki Demang lakukan itu bisa sembuh total itu? Untuk mereka yang sudah kronis, kita itu harus kerjasama dengan pasien. Artinya pasien juga harus misalnya diet tertentu. Nah, merubah sebagian pola makan atau pola hidupnya dan menghindari pantangan makanan itu ya. Iya, menghindari itu sedikit ya itu. Tapi kalau yang akut itu biasanya langsung kita terapi 2 kali 3 kali itu sudah progresnya sudah bisa dia yang biasa dipantang makanan dia bisa makan. Kalau yang kronis itu biasanya itu 1/4 paket terapi. 1/4 paket terapi itu 6 kali. 6 kali udah kelihatan sembuh. Iya, biasa yang dia nggak bisa makan pedes, saya suruh makan pedes gitu. Yang biasanya takut dengan kopi, kita suruh minum kopi. Ya, luar biasa. Ya karena di situ kita lakukan keseimbangan dalam energi dalam tubuh tadi ya. Iya, keseimbangan organ itu akan membentuk imunitas. Terus gini, untuk pengobatan Ki Demang ini hanya fokus di tusuk bambu ini atau ada ibaratnya pendampingnya ini, misalnya ramuan-ramuan herbal atau apa? Ramuan herbal itu ada. Jadi tubuh itu kan ada sistem yang namanya rangka. Dan itu banyak sekali jalur-jalurnya, termasuk otot, tendon, pembuluh darah yang kecil. Jadi rangkanya diperbaiki, isinya dikuatkan. Isinya rangka itu kan ada darah. Darah, betul. Ada cairan tubuh. Kemudian ada energi. Dan di balik itu ada yang lebih lagi, yaitu berkaitan dengan emosionalnya. Jadi tingkat emosionalnya pengaruh ya? Iya. Kalau metode saya itu pakai rumus S plus E plus M sama dengan 1.
Apa itu? Gitu, Bang. Bisa dijelaskan biar pemirsa jendela jateng tahu. Jadi S itu sen itu psikologis, kesadaran. Kesadaran. Sen itu ada dibagi menjadi 3, spiritual, emosional, dan pikiran. Nah, itu berkaitan dengan ruhiyah. Nah, kemudian E itu energi. M itu materi. Materi itu apa yang kita makan, apa yang kita minum, menjadi nutrisi. Sedangkan energi itu dibangun dari sistem pernafasan, kemudian olahraga, gaya hidup, kan itu. Jadi itu kalau itu tiga-tiganya itu seimbang, itu menjadi satu, raga dan jiwa yang utuh, sehat jasmani dan rohani. Luar biasa rumusnya. Terus gitu, Mang, dengar-dengar banyak ini pasien apa yang terapi di Kidemang ini apa yang sakit stroke itu, yang mulanya datang pakai alat bantu dan di terapi Kidemang beberapa kali langsung bisa jalan tanpa alat bantu. Memang benar ya? Iya. Jadi kita kalau serangan itu baru awal gitu ya, misalnya sudahlah masuk ke rumah sakit dulu juga nggak apa-apa karena itu darurat kan gitu. Habis itu untuk tindak lanjutnya misalnya di rumah sakit itu 1 minggu, kemudian 2 minggu progresnya itu kurang, dibawa ke saya. Biasanya untuk alat bantu saya tidak menganjurkan. Gitu ya. Malah saya terapi jangan sampai menggunakan alat bantu. Nanti dia harus latihan. Nanti nak corane enggak manja. Budget manja, males ya. Betul gitu. Jadi sekuatnya sebisanya tetap raketang rambatan harus betul gitu. Jadi kayak beberapa kasus itu stroke ya ke tempat saya itu dipapah, digendong kan itu. Itu biasa ya pasien datang gitu ya? Iya, biasa. Itu biasanya berapa kali terapi gitu, Mang? Bisa jalan sendiri tanpa alat bantu? Untuk menaikkan energi sehingga dia bisa untuk melawan tubuhnya sehingga bisa berdiri dan yang itu biasanya 3-4 kali. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan. Dan jangkanya itu misalnya antara terapi 1 dengan terapi 2 itu berapa hari atau minggu? Jaraknya itu per 5 hari. Per 5 hari harus terapi ya? Iya, per 5 hari. Dan itu 4 kali sudah banyak perubahan. Banyak progresnya, banyak perubahan. Jadi kenapa itu bisa cepat? Kita pakai metode balancing, metode untuk keseimbangan. Ketika diagnosa organnya itu pas, maka akan pas teknik terapinya. Oh gitu ya. Itu yang menyebabkan itu progresnya cepat. Nah, jadi kadang ada orang stroke datang itu, padahal stroke-nya itu cuma karena serangan angin. Oh gitu. Iya. Ringan Mas. Ringan. Dia datang misalnya pagi ke sawah belum sarapan. Tiba-tiba pulang itu pada duhur atau pada asar, sampai rumah sudah kena serangan stroke. Itu sebenarnya dia kan ada angin internal. Ya datang itu kan cuma ditotoki, dipanasi. Kita juga ada pakai teknik namanya kerso. Kerso itu keroan sehat, keroan Solo. Kerso. Kerso itu keroan Solo. Dan itu pakai rumus, tidak asal keroan gitu. Itu cuma sekali, terus besoknya itu sudah ada progres, kita tuntaskan untuk yang 2 kali, itu sudah selesai. Ya ada contoh lagi yang itu sayur keliling. Oh, pedagang sayur, motoran ya? Motoran, dia kena bell palsy gitu ya. Dia angin yang itu ya? Iya, merot. Oh, merot. Dan itu kan kelumpuhan wajah. Kalau dokter yang mengatakan kan itu juga ada serangan stroke-nya, sininya nggak kuat. Sebenarnya gitu. Angin itu ya? Iya, itu serangan angin itu dengan anginnya itu dimulai dari mana? Apakah memang dia lemah di livernya atau lemah di lambungnya? Kan gitu. Nanti difokuskan ke titik itu. Kalau diagnosanya pas. Itu ditotok juga? Ya ditotok, dipijat itu, distimul atau pakai langsung ke jarum bambu atau pakai kerso. Kan kerok gitu. Itu ya? Iya, itu kita pakai itu loh semuanya. Kalau banyak kasus-kasus terutama yang sering itu asam lambung gitu. Asam lambung ini baru banyak sekali. Asam lambung itu kalau tidak tahu perubahan, namanya perubahan sindrom, karakternya, itu tidak akan selesai.
Jadi karakter untuk asam lambung itu ada yang masih posisinya itu awal di kelembapan, Ya. atau kelembapannya itu berubah menjadi kering. Kalau berubah menjadi agak kering panas, dia naik ke atas, Atas. itu gasnya naik, headburn. Bisa sesek itu ya? Iya, headburn itu panas di Tenggorokan. tenggorokan. Nyuwun sewu kayak glegeken terus ya? Iya, termasuk itu cirinya. Gitu. Gejalanya seperti Iya, itu. iya. Kalau itu masih berlanjut, nyerangnya ke jantung. Jantung ya, bisa sesek terus Iya, gitu ya? nyeri di sini, wah Nah. menjalar gitu. Ya jantung, diobati kasih jantung. Loh, itu sakitnya bukan jantung karena efek dari asam lambung kan itu. Itu perlu Itu diagnosa pun lagi. semisal pasien itu sudah kronis bisa ya ditotok bisa sembuh ya? Bisa insya Allah kan itu. Semua diikhtiari Mm-mm. dengan metode yang tepat, Mm-mm. dengan ilmu yang pas, Iya. insya Allah progresnya itu akan kelihatan. Terus dari pengalaman Ki Demang ini, Iya. itu penyakit yang paling parah itu yang pernah terapi di Ki Demang itu apa itu? Dan bisa sembuh ya? Kalau penyakit hampir di tempat saya itu pasien buangan. Oh, gitu ya? Iya. Yang Sudah terapi ke sana gitu loh. Cocoknya Mentok tepung mentok gelang ya? gitu ya istilahnya. Malah gitu ya? Banyak Iya. lari di tempat Ki Demang. Iya. Jarang saya mendapatkan Seperti pasien. apa itu? Seperti apa? Penyakit apa? Misalnya saraf kejepit. Oh gitu. Oh, Ya, sudah kemana-mana kan gitu. Oh, enggak selesai-selesai. Nggak sembuh ya? Kemudian kanker. Kanker apa saja? Ada kanker payudara, getah bening, tiroid. Itu, Bisa ya? Ditonton iya, itu bisa ya? bisa. Apa namanya? Kita metodenya gabungan nanti. Walaupun jadi dengan pijat sama akupuntur jarum bambu, nanti untuk pembersihan dari dalamnya kita bantu dengan herbal. Oh herbal. Iya. Itu ramuan sendiri juga itu? Ramuan sendiri. Tentunya dengan bahan-bahan alami ya? Bahan alami, dan untuk beberapa herbal kita sudah BPOM. Insya Allah aman kalau itu. Terus sehari itu Ki Demang membatasi nggak untuk orang terapi itu? Saya membatasi dari jam 8 sampai jam 4 itu paling ya 8 pasien, 10 pasien. Gitu ya. Jadi Cuma sampai buka jam 8 pagi sampai jam 4 sore ya? Iya. Itu sudah kita maksimalkan untuk pasien. Nggak usah ngoyo, tapi pasien lebih maksimal. Untuk teknik terapinya itu berapa menit itu untuk satu pasien? Satu pasien itu 45 menit sampai 1 jam. Tergantung jenis penyakitnya Iya. dan kondisinya ya. Jadi kalau stroke itu butuhnya lebih lama. Bisa 1 jam ya? 1 jam, kadang ya kita lebihkan itu. Karena memang kita pengennya itu pasien lebih cepat untuk mendapatkan progres. Oh iya. Gitu. Terus pasien Ki Demang dari mana saja? Ya lumayan, ada yang dekat, ada yang jauh kan. Paling jauh mana nih Ki Demang? Ada yang Pati, Pati. dulu ada yang dari Gresik, ada yang dari Sidoarjo gitu. Jawa Timur ya. Jawa Timur, kemudian sempat itu juga dari Purwokerto, Semarang gitu. Semua ke situ. Ya. Dan alhamdulillah sembuh semua ya. Alhamdulillah. Bahkan ada yang dari luar Jawa itu kayak Ternate itu sempat pernah ya? Ya pulang ke Jawa, dia kan tugas di sana. Pulang ke Jawa di rumah sakit di Jogja itu di vonis untuk kanker tiroid. Itu sudah pengobatan udah lama. Dan progresnya sangat. Kemudian ketemu teman saya, direkomendasikan. Saya suruh kamu tinggal di sini dulu untuk sebulan gitu ya. Dan sebulan itu sininya mengembis. Gejala-gejala yang dirasakan itu hilang. Baru balik ke sana lagi. Terus malah minta pindah ke Jawa akhirnya gitu. Terus misalnya ini gitu, misalnya ada salah satu pasien ini yang jawabannya sudah kondisinya kritis, mungkin tidak memungkinkan untuk datang ke tempat terapinya Ki Demang. Itu apa Ki Demang ya bisa untuk dihadirkan di sana misalnya dijemput atau apa? Saya metode itu lebih banyak
eh, di tempat. Oh, di tempat. Iya. Jadi pasien harus datang ke Iya. Ketika memang sangat dibutuhkan, sangat urgent gitu misalnya. urgent gitu ya. Saya sempat juga kunjungan urgent sekali diminta gitu ya. Ketika waktu saya longgar dengan sudah menyelesaikan pasien di situ dan saya tidak ada tanggungan ngisi materi juga ngajar anak-anak kan itu mungkin saya luangkan, tapi kebanyakan saya bilang ke keluarganya, coba kalau tidak bisa datang fotokan lidah. gitu. Saya kasih solusi di awal sampai tenaganya kuat. Walaupun hanya berbaring sekali datang ke tempat saya tidak masalah. Itu. Saya untuk menjaga apa? Karena kalau saya itu keluar, saya kasihan pasien yang datang. Gitu, yang udah banyak dari luar kota sudah ngantri. Iya, gitu. Itu kasihan. Nanti bisa kita buktikan atau praktekkan ya kita Bang, ya, agar pemirsa tidak penasaran metode tusuk jarum bambu itu seperti apa. Dan nanti saya akan dicek sama Ki Demang melalui diagnosa lidah. Nanti saya ada indikasi sakit apa nanti dan biar diterapi gitu ya. Iya, bisa. Bisa kita praktekkan di sini. Monggo. Ya, gimana? Untuk saya cek lidah dulu gitu. Saya agak gelap, saya pakai lampu senter. Agak sudah. Cukup gini saya sudah ketahuan. Karena memang saya spesialisnya di diagnosa lidah dan mengajarkan diagnosa lidah. Dari lapisan, dari warna dulu, itu merah tapi lebih cenderung pucat. Gitu ya? Itu artinya itu kekurangan darah. Gitu, Man? Iya, darahnya itu kurang. Jadi sistem panasnya di jantung nanti kurang. Terus kemudian lapisannya itu putih, itu cenderungnya kering. Gitu. Kering ya? Iya, cenderungnya kering. Artinya dahak cairan tubuh yang ada di lambung sama di usus itu mulai kental, mulai lengket. Iya. Jadi kelengketan ini bisa disebabkan karena mungkin diabetes, bisa disebabkan ada kolesterol yang tinggi. Gitu ya. Tapi sudah mulai kental. Jadi kalau kita lihat itu kayak tepung diadoni, tapi agak kering gitu. Kayak magel itu ya? Iya, magel itu. Lemahnya ini kalau kita lihat secara keseluruhan, lemahnya itu ada di kantung empedu. Gitu. Iya. Kantung empedu itu tempat untuk memberikan respon ke. Atau sering merasa sebah itu ya empedu ya? Sebelah kanan. Kadang saya sebah kayak kenyang terus. Iya. Itu kantong empedu itu mengendalikan posisi lambung. Terus pencernaan saya juga limpa. Iya. Kantong empedu itu unsurnya adalah kayu. Limpa sama lambung itu unsurnya tanah. Usus besar itu unsurnya logam. Jadi ketika unsur kayu ini itu terlalu panas, tanahnya itu akan menjadi kering. Gitu ya. Kering itu lambungnya gasnya sering naik. Betul. Kadang kayak kembung gitu. Iya, gasnya itu sering naik. Kemudian logamnya, karena itu logam itu senang kering, tapi karena unsur kayunya itu lebih kering, logam nggak bisa motong, nggak bisa mengendalikan. Artinya energi di paru sama di usus besar itu sering terhambat. Bisa nafasnya pendek. Nanti efeknya itu ke tadi agak sesek ya. Jantung ya. Agak sesek gitu ya. Ya, seperti itu. Itu diagnosa sekilas saja. Itu diagnosanya panjang gitu. Untuk ini contoh. Ini langsung bisa dipraktekkan ya untuk totaknya ya? Bisa. Lewat tangan atau? Saya ngambil ke titik di leher, bisa saya ngambil titik untuk saya menetralkan di jalur usus besarnya di belakang saya bisa. Gitu. Cuma sebentar aja. Siap. Ya, mungkin ada kemana ya? Ini. Ya. Sini ya?
Iya. Jadi ini ngapunten. Nggih. Agak anu. Misalnya contoh di sini Hmm. untuk leher itu Hmm. dikuasai oleh liver. Cuma terkait ke organ yang mana? Ini sering di sini sering kencang itu, kayak tegang, bener gitu. Iya, itu ini kan jalurnya ke jalur usus besar. Iya. Yang tadi kalau usus besarnya itu terlalu panas, ngegas, dan terkait dengan liver, kolesterol atau cairan yang apa namanya lengket, ini tuh akan tegang gitu. Contohnya seperti ini ya. Ini untuk alat yang aslinya nanti bisa dipraktekkan di tempat. Ini contohnya seperti ini, mungkin bisa rasakan sensasinya. Seperti anu ya, kayak kesetrum itu ya. Ini kan kita tanpa alat apa ya, akupuntur yang pakai setrum itu rasanya sensasinya bisa dirasakan. Celek gitu tuh. Ini sumbatannya tinggi. Kan ketegangannya tinggi. Iya. Saya ambil jalur untuk yang biasa tengeng gitu ya. Karena ini terkait dengan apa namanya sistem aliran darah di kepala. Semoga saja tidak menjadi hipertensi ya. Nah ini contohnya. Cuma di tusuk-tusuk itu terasa kesetrum ya. Kita nggak perlu pakai alat setrum. Ini ringan. Padahal itu pelan-pelan ya. Pelan sekali. Wah, ekspresinya bagus ini, Mas. Iya, ini di sini itu ada saraf vagus ya. Saraf vagus itu saraf yang langsung dari lambung naik ke sistem otak melalui jantung. Ini untuk bisa nanti lewat ini jadi netral ya. Iya, kita butuh sesi terapi, tapi ini contoh. Iya. Biar tidak penasaran pemirsa. Sederhana, cuma kayak ditusuk-tusuk pakai bambu itu, tapi rasanya melebihi jarum. Iya. Padahal ini tidak masuk di kulit ya? Enggak, cuma disentuhkan di permukaan. Kayak kesetrum, celkit. Ya, ini kita netralkan untuk ke titik parunya misalnya. Ini ngambil titik paru. Itu jalur-jalur saraf itu ya? Iya. Wah, ekspresinya luar biasa ini. Nanti dilihat pemirsa ini gimana ini? Nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa. Ini nyata bukan bukan. Ya, kita imbangkan untuk kanan kirinya sebaiknya. Ya, dikit ini memang ketutup baju ya, tapi nggak apa-apa. Kita bisa ya. Ambil satu jalur aja. Sampai kembun-bunan rasanya. Ya, ini jalurnya kan tadi ya, harus memperbaiki ke sistem ini terkait liver itu menguasai leher dan ke arah ke atas kepala gitu. Rasanya celeng. Nah, ini bisa dipakai untuk semua sistem. Jadi mau di area, terutama untuk area ini punggung, kemudian area dada, perut. Biasanya kan kalau saya untuk ke misalnya kemarin yang kita tangani untuk penyakit apa namanya kanker getah bening gitu ya. Kan getah bening di sini menjalarnya itu panjang gitu ya. Saya stimul untuk beberapa titik misalnya di sini. Ya, seperti ini. Untuk menetralkan apa? Cairan. Dia mengendorkan sistem-sistem, kemudian toksin itu akan keluar dan toksinnya itu dibikin matang gitu loh. Dengan metode sederhana ini ya. Iya. Tapi rasanya luar biasa ini. Ini dipakai oleh teman itu kan biasanya itu ngendor ke pasien itu kan misalnya badannya apa namanya capek gitu kan, karena badannya besar, keras gitu ya. Tapi hanya dengan metode yang sederhana ini ya. Kalau ini ada lapisannya bajunya agak ini. Ya, tapi terasa juga. Terasa aslinya kan seperti ini. Nah, kayak ditusuk jarum bener ini. Padahal cuma pakai bambu. Contohnya nanti di tempat kita ada sesi-sesi yang seperti itu. Ini rata-rata kuat ini gitu Bang. Dipijat ditotok gini setengah jam, 1 jam. Ini saya berapa menit aja. Ini berapa menit karena menstimul energi secara cepat. Tidak boleh pada posisi terlalu lama. Nanti kita netralkan itu dengan teknik yang lain, pijat. Oh gitu ya. Kemudian kita betulkan jalur-jalur apa namanya saraf limpatiknya lewat lembut. Telapak tangan atau kaki? Ya, itu pakai pijat itu. Oh, pijat ya? Iya, kalau
ada juga yang kita stimul, misalnya Ya. ini namanya sebenarnya namanya teknik stirobol. Apa itu? Teknik stirobol itu teknik bola. Oh. Itu menstimul 5 unsur tubuh kita itu dengan sistem magnetisme. Oh gitu. Ini ada jalur ditusuk juga. Iya, contohnya gini. Jenengan sakitnya kan ke arah misalnya empedu sama ke arah lambung. Itu yang menyebabkan terjadinya lengket dahak. Lengket dahak itu bisa terjadi diabetes, terjadi kolesterol dan yang lainnya. Maka di tangan ini sama kaki itu kan ada 5 jari. Ini namanya, kalau metode saya, ini rumusan saya ini unsurnya unsurnya tanah, air, kayu, logam, sama api. Jenengan sakitnya di empedu, berarti di unsur apa? Kayu. Ya. Saya stimul. Ini cuma ditempelkan. Nah, ini sudah meningkatkan energi dan membuka sistem saraf seluruhnya. Gitu ya. Rasanya luar biasa. Enak ya. Dan sederhana. Langsung berkeringat semua. Sampai timbul rasanya. Nah, ini tambah ke dinetralkan setelah ketika pakai 5 unsur. Setelah kayu dia harusnya ke titik api. Jadi setelah kayu itu masuknya ke titik api, memperbaiki empedu dan memperbaiki jantung. Oh gitu. Biar jantungnya tidak ikut-ikutan sakit ya. Jundil. Nah, makanya cuma sederhana banget loh ini metodenya. Iya. Ditusuk pun nggak masuk ini, cuma di permukaan. Tempelkan saja. Tapi rasanya luar biasa. Atau kalau kita mau ke titik tangan misalnya, ke titik paru, aliran ke paru 5 misalnya. Ya, kalau mau yang panjang, teknik untuk kita nggak terlalu dekat. Oh gitu, cocol ya. Ya sama aja, sensasinya lebih enak ini. Tapi ya celek kita. Itu contohnya seperti itu, Mas. Dan semua bisa. Langsung ini ada keringat dinginnya keluar. Luar biasa, Mas. Jadi bagi pemirsa Jendela Jateng yang mempunyai keluhan penyakit bisa datang langsung di tempat terapinya Ki Demang yang beramat di mana tadi kita? Rum Sariarum, Tegal Gede, Karanganyar. Ya, yang tempat terapi saya sederhana, jangan melihat mewahnya, tapi carilah kesembuhan. Kesembuhan kan sehat ya. Bisa hubungi di nomor ini ya, Ki Demang. Iya. Oh iya. Sebelum kita tutup, untuk ini yang dipertanyakan pemirsa nanti, kok gak larang biayanya, sangat ditarif ini, itu bisa diceritakan langsung untuk sekali datang terapi itu biayanya berapa biar pemirsa Jendela Jateng juga. Biasanya saya enggak begitu narif, tapi untuk beberapa pasien itu yang sudah terbiasa cuma ngasih 100 ya kita terima, ngasih 150 ya kita terima. Begitu. Enggak ada yang saya nolak, bahkan ada yang ngasih di bawah itu juga di amplop saya juga terima. Saya juga nggak akan pikiran kok cuma dikasih segini, enggak. Yang penting pasien itu mempunyai derajat kesehatan yang lebih tinggi gitu. Berarti tidak membeda-bedakan ini penyakit parah larang, penyakit gitu ya. Bos. Pokoknya monggo gitu ya. Inilah tadi keseruan kita ngobrol bersama Ki Demang, ahli akupuntur dengan metode tusuk jarum bambu. Dan tentunya bagi pemirsa Jendela Jateng bisa langsung datang di alamat terapi Ki Demang yang ada di bawah ini dan ada nomor teleponnya. Terima kasih Ki Demang atas kehadirannya di studio Jendela Jateng dan sudah berbagi ilmu. Siapa tahu bermanfaat bagi para pemirsa Jendela Jateng. Terima kasih.